Ulama dulu mah kalau giliran tidur di makam memang bener-bener ingat mati. Kalau kita makan ngimpok, agak ngimpok nyari keris. Ngimpi, begitu ngimpi, ini ulama diimpiin. Yang satu itu kelihatan orang pada dibagi makanan semua di atas meja makan penuh dengan aneka lezat makanan dan buahan. Ada satu aki-aki, dia duduk sambil dia deprok, dia makanin makanan yang jatuh dari meja. Rasanya dimakan. Ditanya, Pak, emang Bapak belum makan? Belum. Lah ini emang gak ada yang ngirimin? Gak ada. Enak banget itu dia dikirimin doa sama anaknya, sama saudaranya, sama ponakannya. Pisang. Emang gak punya anak? Ada, cuma pada PA. Punya cucu, singit. Gak ada yang inget sama sekali. Kenapa Bapak ini? Ada makanan sisa. Ternyata ketika bangun, ulama ini tanya, siapa Fulan bin Fulan ini? Ketemu rumahnya. Ternyata memang anak-anaknya sudah tidak lagi mendoakan dan memberikan sedekah atas nama orang tuanya. Jadi jangan salah, siapa bilang orang hidup sama yang mati gak ada hubungannya? Kalau gak ada hubungannya, itu gak ada kata Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu, habis sudah tutup. Ngapain juga kita sholat jenazah? Baca Fatihah, baca sholawat, doa, 2 kali doa. Kalau nggak sampai, buat apa? Artinya buat kita yakin kan, kalau kita berbuat hari ini kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia, kemudian akan kita lakukan doa yang terindah untuk keluarga kita tidak akan pernah tahu besok atau lusa ketika Allah panggil dan pisahkan antara jasad dan roh kita akan didoakan oleh orang-orang yang terbaik doanya untuk kita semua. Yang kedua dan penutup, kita diingetin Pak, kita nggak pernah tahu kapan hidup kita ini akan berterus dan akan mendapatkan satu kepastian hukum dari Allah, yakni kematian. Lebih lama hidup di alam barzakh ketimbang hidup di atas muka bumi. Imam Nawawi Al-Bantani meninggal 800 tahun yang lalu. Umurnya cuma 40 tahun. Lebih lama mana antara Imam Nawawi umurnya hidup dengan kematian dengan wafatnya Imam Syafi'i. Imam Nawawi Tanah Banten. Tapi yang hidup adalah bukan jasad, yang hidup bukan jasad, tapi amal soleh yang terus akan terbawa. Saya di malam ini mengatakan, tadi saat sholat pun saya sebutkan, ketika Wahdi Center belum ada gazebo, ketika Wahdi Center masih melaksanakan santunan yatim 100 anak yatim, almarhum yang selalu mensupport saya, kalau lagi di depan manggil Kiai ya Ustaz. Ini kalau lagi ramai begini nggak ada manggil Haji Yudi almarhum Kiai. Tapi giliran kedua lain cerita. Jik hebatnya almarhum. Kalau udah duduk blender begini, mendadak-dadak tuan kemari dia nggak mau dia, saya ajak begadang nggak mau dia. Atau jam 12 udah melintir aja almarhum. Itu kalau duduk di sini berdua udah ngomong begini. Mudah-mudahan MTJ tambah berkah. Nggak pernah terlepas dari kuping saya. Dari 100 sampai sekarang santunan yatim kita ada 1.309 setiap bulan. 100 yatim yang kita santuni dulu, almarhum masih terus bersama-sama dengan Wahdi Center dulu. Mudah-mudahan kehadiran Bang Samsudin saat ada santunan, saat ada kegiatan-kegiatan keagamaan menghidupkan musola ini termasuk amal soleh yang beliau terima, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.